Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Noviliana Ramadhani Rahmat dan teman saya. Dian Bella Maharani. Kami akan membahas mengenai RAD dan Scrum. Untuk RAD sendiri, seperti yang kita ketahui, yaitu Rapid Application Development, itu merupakan salah satu model pengembangan sistem perangkat lunak yang memiliki sejarah itu sebagai berikut, yaitu sukses pertama kali digunakan pada pertengahan tahun 1970-an oleh Dan Gillan. Kemudian pada tahun 1990, James Martin mendokumentasikan interpretasi metodologi dalam buku RAD atau Rapid Application Development. Kemudian ada beberapa karakteristik dari RAD sendiri, yaitu metodologi, people, management, dan tools. Nah, metodologi sendiri itu merupakan salah satu karakteristik RAD yang terlihat seperti memiliki beberapa metode. Kemudian people, yang dimana RAD sendiri itu memerlukan banyak sumber daya manusia. Dan yang ketiga ada manajemen, yang dimana RAD harus memiliki sistem manajemen yang baik. Kemudian tools yang sangat diperlukan dalam RAD. Kemudian ada beberapa tahap-tahapan RAD, yaitu yang pertama requirement planning, design, dan implementation. Seperti yang kita ketahui, requirement planning sendiri itu proses di mana pengembang tuh merencanakan apa saja yang akan diperlukan dan apa saja yang harus dilakukan untuk proyek yang akan datang. Kemudian ada desain, di mana di situ pengembang udah mulai untuk mendesain apa saja yang akan dihasilkan. Nah, implementation ya benar. Implementation itu pengembang udah membuat proyeknya dengan menggunakan kode dan sebagaimana mestinya. Kemudian ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari RAD. Keunggulan sendiri ada mudah untuk melacak progres, integrasi proses yang lebih cepat dan efektif, memperkecil kemungkinan kesalahan atau error, penyesuaian kebutuhan dan keinginan user menjadi lebih mudah, dan dapat menggunakan kembali komponen yang ada, yaitu reusable object. Kemudian ada kelemahan. Kelemahan sendiri itu memerlukan kolaborasi tim yang kuat dan memadai, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan stakeholder, hanya cocok diterapkan pada proyek kecil dan pengerjaan waktu singkat, dan yang terakhir itu hanya cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang memiliki fokus pada suatu fitur untuk jadikan modular terpisah. Nah, yang terakhir itu dari RAD itu kondisi proyek ketika menggunakan RAD, atau yang biasa disebut gunakan RAD ketika memiliki tim yang solid, memiliki modal yang besar, dan hanya memiliki sedikit waktu. Selanjutnya, model Scrum yang akan dibacakan oleh teman saya. Kepada Dian Bella Maharani, dipersilakan. Oke. Selanjutnya adalah Scrum model. Pertama yaitu sejarah Scrum. Pertama digunakan pada awal tahun 1990-an. Kemudian didasari oleh teori kontrol proses empiris atau disebut dengan empirisme. Yang kemudian dikembangkan selanjutnya oleh Schauber dan Beadle. Next. Oke. Selanjutnya adalah karakteristik dari Scrum. Yang pertama yaitu tim bergerak secara mandiri. Yang kedua, produk dikembangkan dalam serangkaian sprint. Yang ketiga, kebutuhan pengguna disimpan dalam backlog. Dan yang terakhir, tidak ada praktek pengembangan tertentu yang dianggap wajib berjalan. Oke. Selanjutnya yaitu tahapan Scrum. Yang pertama yaitu pre-game. Ada dua, yaitu perencanaan dan arsitektur. Nah, pertama perencanaan atau planning. Perencanaan dibagi berdasarkan jenis pengembangan produk. Apabila produk yang dikembangkan merupakan sebuah sistem yang baru, maka pada fase ini dilakukan konseptualisasi dan analis. Yang kedua ada arsitektur, yaitu merancang daftar backlog yang akan diimplementasikan. Pada fase ini, dilakukan modifikasi rancangan sistem dan rancangan pada yang lebih tinggi seperti tampilan.
Yang kedua ada game, yaitu pertama produk backlog. Proyek ini merupakan proyek yang menggunakan metode Scrum, didasari oleh sebuah visi dari produk yang dibuat oleh product owner dan kemudian ditulis ke dalam produk backlog. Yang kedua ada sprint. Scrum menstrukturisasi pengembangan produk dengan menggunakan satu runtunan pekerjaan yang disebut dengan sprint, iterasi dari pekerjaan yang biasanya berdurasi 1-4 minggu. Ketiga ada sprint planning, yaitu pada awal dari setiap sprint dilakukan pertemuan sprint planning. Pada sprint planning, product owner dari tim Scrum melakukan review terhadap produk backlog, mendiskusi hasil dan konteks dari poin yang akan dibuat. Kemudian yang keempat ada daily Scrum meeting. Daily Scrum adalah kegiatan dengan batasan waktu maksimum selama 15 menit agar tim pengembang dapat mensinkronisasikan pekerjaan mereka dan membuat perencanaan untuk 24 jam ke depan. Yang kelima ada sprint review dan retrospektif, yaitu setelah sprint berakhir, terdapat satu aktivitas yang disebut dengan sprint review. Sprint review melibatkan tim Scrum dan stakeholder untuk melakukan inspeksi pada pekerjaan yang telah selesai dilakukan selama sprint. Yang ketiga, post game. Pada fase ini terdapat fase closure. Nah, closure merupakan satu fase yang menyatakan bahwa manajemen dari tim merasa bahwa variabel dari waktu, kompetisi, permintaan, harga, dan kualitas telah sesuai untuk versi terbaru yang akan dirilis. Dengan demikian, proyek dinyatakan close dan memasuki fase ini. Oke. Next. Kemudian ada keunggulan dan kelebihan dari Scrum. Pertama, keunggulan yaitu membeli sistem baru yang memungkinkan. Yang kedua, menghemat biaya dibandingkan mengembangkan sendiri. Yang ketiga, proses pengiriman menjadi lebih mudah. Yang keempat, bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. Dan yang terakhir, lebih fleksibel karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Yang terakhir, kelemahannya yaitu kurang efisien, ketelitian menjadi berkurang, lebih banyak terjadi kesalahan, sistem sulit diaplikasikan di tempat yang lain. Next. Scrum dapat digunakan yang pertama jika keperluan berubah dengan cepat. Yang kedua, tim programmer sedikit, yaitu 5-9 orang. Dan yang terakhir, pelanggan tidak terlalu paham dengan apa yang diinginkan. Next. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir. Nah.